Yang kemarin beda pakai. Yang kelima kita jawab dan ada yang akan disampaikan oleh Saudara kepadanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورفع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Hidayat atas yang lebih lagi. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala. Selanjutnya, laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana kepada Muhammad Rifki Al-Anbiya diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala min an-nas hina ra'ana wa ala alihi wa sallam ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah pada hari ini Muhammad Syarif bersalah alladhi qad a'ta ni'aman katsiratan hidayatan hatta naqdiru 'ala al-ijtihad sami'a salatu wa salaman daimaini wa tabakkimaini 'ala habibina wa syafi'ina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hammalana min al-jahdi ila nuril yamin.
Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di tempat kami insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan tentunya dalam rangka acara yaitu nongkrong kajian Islam atau disebut sebagai nongki. Mungkin nongki ini adalah nongki yang kedua kali dalam hal ini. Sebelumnya kita sudah melaksanakan nongki yang pertama itu di bulan Oktober, namun hari ini adalah nongki yang kedua di bulan November. Insya Allah yang nantinya bakal ada sebuah materi atau ilmu-ilmu yang bakal kita serap, yang bakal kita tampung dari pemateri. Terus juga kami berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah berusaha berjuang untuk menyelenggarkan acara ini sehingga alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan acara tersebut. Dan mungkin nongkinya adalah sebuah acara kita untuk bermuhasabah diri dan juga adalah untuk kita menambah ilmu yang lebih nantinya mungkin bakal kita amalkan di kemudian hari bakal kita gunakan ini. Dan semoga acara ini lancar dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh materi dapat ada pada hari kita. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Enrique Ancia yang telah mengatakan namanya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembuka acara oleh LBK Alum, saudara Revaldi Idris Saputra, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Profesor Dr. Nur Siami Rahman, yang saya hormati juga Ketua Pelaksana dan rekan-rekan panitia yang sudah berusaha mensukseskan acara ini, juga yang terhormat teman-teman sekalian, baik itu dari LBK ataupun dari orang-orang lain, ahlan wa sahlan, selamat datang mungkin di kajian kita. Karena kalau misalnya HP itu kan perlu tes untuk mendengar diri kita, perlu masalah diri yang disampaikan oleh ketua pelaksana. Mungkin saya tidak akan panjang lebar ya Pak, hanya membuka saja. Tema kali ini itu meneladani tips gaya hidup sehat jasmani dan rohani ala Rasulullah. Karena ada sebuah pepatah Arab yang terkenal mungkin di pikiran saya, al-aqlu salim fil jismi salim. Nah, jadi akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Jadi kalau misalnya akalnya sehat, otomatis seluruhnya perbuatannya dan lain-lain, bahkan ibadahnya pun akan lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekaligus membuka acara ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Santri Saputra yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dibantu oleh moderator. Kepada Pak Faiz, disilakan. Maaf kepada Pak Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Para pemilu dan usul yang tidak akan dari awalnya banyak dilakukan pada billah wa majidul hanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Semoga salam, semoga terjadi berkah pada Muhammad dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini Muhammad Gunawan sebagai moderator pada acara kali ini. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum PT pada sore hari ini. Memberangkat Profesor Dr. Yosya Prihanto, BSCMPH, Kepala Lahir Jakarta 12 November 1972, Alamat lengkap Kampung Nagrak nomor 2, RT 1 RW 2, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pendataan, Travis, Trainer, dan Pendidikan yang dikatakan pendidikan nasional PAPS. Trainer herbologi di aspek praktisi dan teknologi syariah herbalis. Untuk mereka di bawah nama Doa pendidikan SDN Cikawang Bogor Cianjur, SMP Cakti Cianjur Bogor, SDN Bogor, SDAI PAN Ratus Bumi, S1 Kesehatan Peternak UIPM Malaysia, S2 Master Sarjana Program Kesehatan Publik UIPM Thailand, Dr. HC dari UIPM Malaysia tahun 2021, Profesor Honoris di USA Protocol Professional Board UIPM University of Indonesia. Pelatihan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai kemudian kita ada untuk pelatihan karena di sini sangat banyak, mungkin tidak akan cukup saja. Oke, mati lah. Sampai dari itu masih melakukan cara pertahanan ini dengan berjalan bersama bersama. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Insyaallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, anak-anakku, para mahasiswa mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, kampus biru. Jadi pas dengan genrenya biru, masya Allah ya. Yang dimuliakan Allah. Tema pada kali ini berbeda dengan nongki-nongki sebelumnya, karena menyangkut masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Ada banyak orang yang mengabaikan kesehatan, banyak sekali. Ya. Terutama ya yang mengabaikan ini para remaja, pemudi dan pemuda dianggap sesuatu yang tidak penting karena merasa tubuh masih kuat, masih fresh, daya ingat masih kuat pula, ingatan, konsentrasi, fisik ya, sehingga kemudian kesehatan dianggap abai, dilalaikan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di salah satu hadisnya beliau mengabarkan ya, an-nikmataini maghbunun, dua nikmat yang melalaikan manusia ya. Yang pertama adalah asyihah, kesehatan. Yang keduanya adalah itu faraid, apa itu? Waktu luang ya. Sehingga saat kemarin kita Covid ini banyak menjadi orang yang mager, malas gerak, rebahan, menjadi kaum rebahan ya, sehingga yang pada bengkak jempolnya ya karena kebanyakan main HP di kasur ya, sampai online pun di kasur ya, dikasih foto yang lain padahal dirinya mah kemana ya. Nah itulah bolos versi online ya. Nah kalau bolos versi offline kan kabur ya, lain nya si eternate digenti si kaper nate. Oke, selanjutnya kemudian tadi sedikit mau saya koreksi peribahasa yang dikutip oleh Ustadz Rifal Al Idris Al Kuningangi, jadi beliau dari Kuningan.
status bujangan, ya. Alhamdulillah. Yang ada adalah hadis, ya. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada sebongkah daging. Ya. Ya. Saluhat kulhu. Apabila daging baiklah seluruh tubuhnya. Kemudian fasadat kulhu. Apabila rusak, rusaklah seluruhnya. Ya. Inna wahyal kolbu. Daging tersebut adalah jantung. Ya. Jantung di sini adalah kolbu, bukan bimana liper. Liper dalam bahasa Arab kalau namanya adalah kabid, ya. Ini fungsinya adalah buat mendaur ulang darah dan mengeluarkan asam, ya. Asam, amino, dan juga untuk mendetoksifikasi racun. Tetapi jantung di sini adalah betul-betul jantung yang ternyata ketika diteliti itu ada DNA-nya manusia. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu, ya, maka nauzubillahi min dalik, ya. Ini pernah kejadian di Mesir, ya. Pernah kejadian di Mesir, ada seorang akhwat yang menikah, ternyata punya anak 3. Ternyata ketika 15 tahun yang berikutnya, ya, ternyata dicek, ternyata suaminya itu mandul, paham nggak? Dan dicek ternyata bukan DNA suaminya. Berarti si akhwat tersebut, nauzubillahi min dalik, dia berzina. Ketahuan ya, berzina dengan adik iparnya. Maka kata Nabi, ipar itu adalah maut, ya. Nauzubillahi min dalik. Maka pentingnya itu berinteraksi, ya, secara Islami, ya, dalam sudut pandang Islam. Kembali kepada tema bahasan, ya. Insya Allah pada hari ini, ya, kita spesial nongkinya. Selain nanti membahas tentang kesehatan, bagaimana Nabi bisa sehat setelah lahir dan batin, nanti pun kita akan praktikum bekam. Nah, biar kita tahu. Mohon nanti panitia, Kang Ripaldi, ada kelas plastik, ya. Ada plastik dan ada kursi. Kursi yang buat duduk. Nanti kita akan akan pilih, ya, secara acak, tentu Ikhwan, nggak akan Ahwat, ya. Ahwat dengan aku, ya, deg-degannya, padahal minta Ahwat. Karena kalau terapi bekam, Ahwat oleh Ahwat lagi, Ikhwan oleh Ikhwan lagi, kecuali suami istri, ya. Tapi masih jauh lah antum, ya. Oke. Atau nggak bayangkan macam-macam. Oke. Mau Ripaldi mah, kan dari Ripaldi atau macam-macam nggak bayangkan. Lanjut lagi, ya. Kita nanti akan praktikum bekam. Insya Allah bagaimana bekam itu begitu luar biasa. Dan alhamdulillah, masya Allah, saya juga seorang praktisi bekam, ya. Sejak tahun 2002 saya mengenal Tibur Nabawi ini, tapi saya all out, ya, mempraktekkan bekam sejak 2007. Dan masya Allah, mulai sejak 2009, karena background S1 saya dulu adalah pendidik, maka ada insting selalu ingin mensosialisasikan bekam ini. Ya, anak-anakku para mahasiswa yang dirahmati Allah. Ada ribuan hadis tentang kesehatan, catat. Ada ribuan hadis tentang kesehatan, ya. Di mana di salah satu hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Masya Allah. Nah, ketika mengenal pertama bekam, awalnya saya nggak percaya. Gila amat sih bekam. Emang seberapa hebat? Ya, nanti adik-adikku, ya, kemudian anak-anakku bisa nanti searching di Google bekam, atau boleh di YouTube saya. YouTube saya Ustadz Rahmat Bekam. Ya, boleh like and subscribe, boleh, ya. Kemudian TikToknya sama Rahmat Bekam, IG-nya juga Rahmat Bekam. Kalau Facebooknya Nur Syami Rahmat Prihantoro. Alhamdulillah sudah diikuti 200.000 lebih, ya, followernya, ya. Kalau YouTube baru 12.000, ya, masya Allah. Nah, lanjut lagi. Di situ ada beberapa tata cara di kopula, ya. Nanti ada beberapa reaksi pasien, ada yang meringis, ada yang tersenyum, ada yang menikmati, bahkan ada yang tertidur. Tergantung amar perbuatan. Jadi kalau si itu mirip-mirip kayak Ripaldi lah, ini kemungkinan dia akan pingsan. Saking banyaknya penderitaan. Banyak yang dipendam Ripaldi itu, ya. Tadi bilang, Pak, aku pengen montok, Pak. Karena dengan salam. Nah, ini Pak Kades salah satu tim kami juga. Masya Allah, nanti yang praktek. Tolong saya siapkan perlengkapan bekamnya. Ya, tolong disiapkan nanti perlengkapan bekamnya. Oke, ya. Lanjut lagi. Ya. Jadi saat setelah dikop nanti dibuat radang. Apa radang itu? Dibuat nyeri dengan sengaja.
Ada yang pernah dikerokin? Dikerok pernah? Ada yang pernah dibekam? Acung? Wah, ini wajah-wajah bermutu nih, bermuka tua. Ya, karena bekam itu nanti ada efek dia anti aging, anti penuaan dini. Jadi orang yang rutin dibekam, insya Allah awet muda. Ya, apalagi setelah dibekam dia kemudian juga menggunakan resep kulit jeruk Bali. Digimanain Pak? Setelah dibekam, kulit jeruk Bali dikupas kemudian dibuat roda-rodaan ya. Maka seketika dia menjadi kekanak-kanakan ya. Baik, lanjut lagi ya. Nah, ya. Setelah dibuat radang, maka kulit nanti yang akan dilakukan proses pembekaman merasa timbul baal. Nanti boleh adik-adik ya, anak-anakku mendokumentasikannya. Kemudian nanti bilang kepada orang tua kita masing-masing. Serius ya, ini bukan promosi. Karena pengobatan Nabi ini harus disosialisasikan sebanyak mungkin. Masya Allah, ya, Masya Allah. Dengan bekam ini, ya, hadirin hadirat ya, alhamdulillah saya sudah menjelajah di 28 provinsi dan di 7 negara. Dan saya membekam sudah mungkin puluhan ribu orang. Wallahu alam. Berbagai macam orang yang dibekam, ya. Dan hampir setiap jenis etnis manusia yang akan ada di muka bumi ini, saya pernah membekamnya. Yang kulit hitam, kulit merah Indian, kulit hijau, ada emang Pak, hulk lain. Itu suku kanibal yang ada di pedalaman Amazon. Dia kulitnya agak-agak kehijau-hijauan. Dia makan manusia lagi. Tapi saya nggak ngebekam mereka, enggak, takut dimakan. Lanjut lagi. Ya, kulit bule banyak, kulit kuning langsat, ya Cina, Jepang, Korea, Taiwan. Alhamdulillah. Orang-orang Melayu, ya orang India, ya orang Nepal, alhamdulillah saya pernah. Ternyata semuanya punya satu titik yang sama. Mereka semuanya butuh sehat. Dan ketika mereka di atas 50 tahun rata-rata mereka sudah mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Apa penyakit degeneratif, Pak Rahmat? Penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup mereka dan menurunnya fungsi sel-sel tubuh. Ya, jadi adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, kalau suatu hari misalnya yang sering bawa motor siapa ngacung? Kang Ripaldi Dewa ya, Kang Ripaldi jeung Kang Pajar Cicantayan. Itu daerah negara sebelum daerah Cibadak ya. Kalau bawa motor, Kang Pajar atau Kang Ripaldi, Kang Ripaldi bawa motor ke negara Geprong ya. Itu negara tertentu, tapi tidak butuh paspor kalau datang ke situ ya. Masuk ke masjid doanya. Nah. Kang Ripaldi merasa tidak, kalau bawa motor lebih dari setengah jam sudah mulai ada gabaal. Ada awat yang sudah bawa motor Beat biasanya, siapa yang ngacung? Netik? Nah, Mira, Gojek ya. Baik ya, itu kalau lebih dari setengah jam, apalagi kalau bapak-bapak dosen ya, itu kalau bawa motor itu sudah mulai kebas, mati rasa, kesemutan. Apa itu? Itu disebabkan karena adanya darah stagnan, darah yang tidak bergerak. Ya, mohon maaf sekali bila kita sedang BAB jongkok kelamaan di kloset ya atau di toilet kelamaan lebih dari 10 menit mulai timbul baal kesemutan. Itu juga menandakan darah stagnan. Ya, tetapi belum dianggap serius. Yang dianggap serius adalah bila adik-adik semua saat bangun tidur pada pagi hari sebelum sholat subuh yang didapat tubuh bukan seger, tubuh bukannya fresh, tapi tubuh sering merasa kelelahan, berat, bahu berat, tengkuk berat, ya. Kemudian apalagi telapak tangan, telapak kaki sering kesemutan. Dan kononnya yang paling banyak menderita kencing manis adalah perempuan. Kenapa Pak Rahmat? Karena perempuan paling banyak menerima janji-janji manis. Nah, maka itulah yang paling banyak menderita. Tolong Ripaldi jangan banyak PHP-in ahwat ya. Ini wajah-wajah tukang PHP-an ahwat ketinggali ya. Ya, semangat. Amang kalau itu siap cenanya. Oke, lanjut lagi. Ya. Bisa jadi nanti Kang Ripaldi dibekam. Cuma setelah dibekam power ya. Yang penting mau bisa nonton Ronaldo ya. Lanjut lagi. Ya. Oke, next lagi. Ya. Penyakit degeneratif. Bangun tidur berat bahunya. Tengkuk ngilu. Merasa juga betis tak nyaman. Napasnya pendek. Dari sini
jalan ke depan, ke jalan raya, ngos-ngosan. Merasa nggak tidak? Adik-adik lihat kakak-kakak tingkat, cutting, atau adik-adik tingkat, atau para dosen, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, naik turun tangga udah kelihatan ngos-ngosan. Padahal baru sekitar 7 atau 10 anak tangga. Tapi nampaknya sudah ngos-ngosan. Atau dari sini ke atas, nampaknya sudah berat sekali. Ya, napasnya pendek, lekas, lelah, sulit konsentrasi, pelupa. Nah ini yang bahaya. Pelupa ini, lupa hutang, wah ya, lupa PR ya, bahaya ya, ngajakeun dengan alasan amnesia Pak. Aku menderita gejala pikun dini, bahaya. Nauzubillahi min dalik. Eta kudu dirukyah. Dirukyah di bekame pas di bagian mana ya? Bagian kepalana. Insya Allah dirukyah reaksi langsung. Pas dirukyah naoncing, hayang kawin. Lanjut lagi, ya. Kemudian apa lagi? Pelupa, sulit konsentrasi, ya. Napasnya selain pendek juga ternyata aroma napasnya bau. Kita tes sendiri. Padahal aku udah gosok gigi pakai penyegar napas. Iya, obat kumur-kumur, nggak usah sebutkan merek dagangnya. Diburaknya. Nah, masakannya bau kenehnya. Padahal ngas bersihnya, nyehil ngesnya, aneh segala macam. Tapi kenapa masih bau? Apalagi ternyata sembelit. BAB-nya tidak tiap hari. Ternyata BAB-nya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Suatu hari ketika saya memberikan daurah di kota Madiun di mana itu? Di Jawa Timur. Salah satu kota sedang yang ada di daerah Jawa Timur, ya. Karena ada kota kabupaten di sana, ya. Saya ngisi daurahnya para bidan. Ada kurang lebih sekitar 10-an bidan. Kang bidan, datang. Ternyata semuanya sama, naoncing. Ya, semuanya berjerawat. Si bidan teh. Ya. Angkat tangannya, kata saya. Diangkat tangannya. Diangkat tangannya. Ternyata garis-garis tangannya hitam pekat. Ya, ternyata garis-garis tangannya hitam pekat. Pun di antara ruas-ruas punggung, telapak tangannya juga hitam. Ya, hitam ini. Kemudian ada yang merasa adik-adik bidan ini bau badannya tak nyaman. Iya Pak Rahmat. Akhirnya mereka pada gitu malu ya. Pada merasa. Padahal aku udah pakai deodoran. Ya, tapi juga masih menyengat si aroma keringatnya. Nah, kemudian jerawat. BAB-nya berapa sekali? 3 sekali? Iya Pak Rahmat rata-rata. 1 orang ngacung. Saya seminggu sekali Pak Rahmat. Dan ternyata yang BAB-nya itu seminggu sekali, itu nampak jerawatnya lebih banyak. Berarti kalau adik-adik ketemu dengan jerawatnya banyak, sembelit. Terjadi konstipasi. Ambeien, wah entok itunya bahayanya. Enak orang mah keturunannya, nggak enak kabatur. Lanjut lagi, ya. Sebenarnya saya katakan kepada mereka, adik-adik bidan semuanya di sini hampir semua napasnya pendek, betul. Sembelit, betul. Mohon maaf. Pupnya keras, betul. Apa penyebabnya? Ternyata semuanya punya satu kesamaan habit, punya satu kesamaan kebiasaan apa? Mereka jarang makan sayur dan buah-buahan. Dan mereka penyuka fast food. Ya, penyuka makanan minuman yang di dalamnya syarat dengan toksin. Ya, kan itu sekarang makanan kebangsaannya mahasiswa dan mahasiswi. Ti jauh ti sebelah, ti baslub, ya. Kemudian apalagi ayat dimsum, ya. Makanan kebangsaannya lagi ada lagi mie instan, ya. Kemudian mie ayam bakso, bala-bala jeng gorengan, eta teh daftar-daftar menu wajib, ya. Kudu aya tah tina isuk jeung peuting teh ya. Dan itu dianggap sebagai makanan yang biasa-biasa saja karena belum kena itu. Ini masih perkembangan. Tetapi berbeda judulnya kalau adik-adik mahasiswa ini nanti lanjut di S2 maupun S3. S2 estimasi selesai 24-25 tahun. Di atas 25 tahun mulai terjadi sedikit penurunan
sel-sel tubuh mulai sakit-sakitan, daya tahan tubuh tidak sekuat. Apalagi yang punya bad habit, punya kebiasaan buruk, merokok, ya, minum alkohol, nauzubillah, summa nauzubillah, begadang. Orang semakin begadang, maka semakin kecil otaknya, masa otaknya. Pun juga ternyata orang yang hobi nonton film porno, maka dia akan semakin berkurang kecerdasannya. Ini dari beberapa penelitian. Ya, nauzubillahimin dalik. Apalagi ya, ternyata dengan satu batang rokok ini tidak kurang ada 400 toksin. Dan filter rokok itu hampir semuanya terbuat dari unsur babi. Astagfirullahaladzim di masjid. Ya, pokoknya itu pokoknya. Ya, sok aya di nanti di leuweung-leuweung ya. Kalau di arah Cibadak masih banyak sekali di Gunung Walat. Ada yang orang Cibadak di sini? Ya, itu di Gunung Walat masih banyak sekali. Tadi, tanah di Gunung Walatnya. Nah ini ternyata ada pawangnya beliau, Kang Pajar ya. Nah lanjut lagi, ya. Apalagi dilanjutkan selain merokok, minum juga soft drink. Maka soft drink kandungan glukosanya yang tinggi dan datang ke tubuh ginjal tidak mengenalinya sebagai air, tapi mengenalnya sebagai toksin. Walhasil sekarang banyak anak-anak, banyak pemuda-pemuda tua sebelum waktunya. Dan ini sekarang saya alami. Ya, akhirnya betul-betul bermuka tua. Ada usia 23 tahun sudah kena kencing manis. Di mana pankreasnya tidak lagi bisa memproduksi hormon insulin. Ada usia 19 tahun menjelang 20 tahun ini mahasiswa Tiba Arroya di Cibadak ternyata sudah hipertensi. Apa hipertensi? Darahnya tinggi. Setiap dia dilakukan tes ini apa darah ya, tensimeter, ternyata sistolnya sudah 170. Siastolnya, diastolnya ternyata di 110 ya. Subhanallah, nauzubillah, summa nauzubillah, hatur nuhun. Nah, apalagi ya, ada yang masih muda, obesitas, ketika dilihat di bagian tangkuknya nanti boleh dilihat nanti ini masing-masing. Nanti yang Iwan langsung jelas. Coba dilihat tangkuknya. Tadi siapa? Lutfi ya, Lutfi. Sininya hitam, maaf ya. Kalau sininya hitam, tapi hitamnya bukan hitam karena daki. Tapi saya kalau Ripal meragukan. Bukan ya, mohon Bapak jujurnya. Nah, hitam dan biasanya terjadi pada anak-anak yang obesitas. Jadi kalau ada anak yang tubuhnya berbobot, berbodi botol, bulut budak. Silakan duduk lagi. Ngajar di SDIT Al-Ummah Cibadak. Itu yang jadi siswa-siswa itu adalah banyak anak-anak orang kaya. Yang mereka semenjak kecil sudah makannya junk food. Ya, instan, makanan cepat saji yang nutrisi serta enzim. Tadi tanya chicken nugget, ya, sosis, gorengan, unggal poeta. Ketika saya mendampingi mereka liburan ke Taman Safari, ada orang tua, Pak Rahmat titip anak saya ya, dibuka kadaharan noncing, kitu hungkul. Ya Allah, ya chicken nugget, ya Allah ya sosis, ya Allah ya basreng, seblak, kawan-kawannya, ya Allah, pantesan ya barudak teh baru lu, bareak teh, kabeakeun ku pipi, dilihat teguk-teguknya sudah pada hitam, ya. Saya tanya anak-anaknya, kamu tiap hari makan ini? Iya Pak. Apalagi makan buah enggak? Kemudian makan sayur enggak? Olahraga sama Bapak aja. Saya kodarullah guru olahraga. Cuma ini dan olahraga. Dan kamu satu putaran lapangan sepak bola Sekarwangi, samping rumah sakit Sekarwangi ada lapangan sepak bola ya. Satu kali putaran minum teh botolnya 3. Aduh, teman capek deh, teh budak. Berenang, Kaspark, nama di rumah Taman Zaitun namanya. Berenang teh bukan yang dalam. Gayanya gaya batu. Budaknya angkat dia deh porti itu leumnya budaknya. Hanya apa? Mina naon? Pop mie. Beak. Ya Allah, ya budak. Ya. Dia teh dahar naon
Ternyata anak-anak itu ketika SMP mulai, ada yang mulai kena diabetes. Ada yang kemudian LDL-nya tinggi. Ada yang triglycerida. Ada yang anak belasan tahun ternyata sudah kena asam urat. Subhanallah. Ada anak bahkan yang belum genap 20 tahun, mereka harus dipasang ring di rumah sakit harapan mereka. Harapan siapa? Halo? Ya, karena kita tidak pernah berharap. Ya, rumah sakit harapan kita judulnya. Tapi kita tidak pernah berharap. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian ya ada anak pula yang dia kena amandel, yang kena apendik. Apa apendik? Usus buntu. Ya, usus buntunya radang dan harus dipotong. Itu bukan 1-2 anak yang saya tangani. Banyak. Ternyata kata selidik ini diakibatkan oleh pola hidup. Belumlah mereka usia 30 tahun ternyata sudah banyak yang kena stroke, serangan stroke. Maka ada banyak ada banyak kasus ya orang tua ya yang masih muda belia, yang umurnya belum 40 tahun ternyata sudah berkali-kali kena stroke. Ya, yang sudah dipasang ring di jantungnya. Ya. Yang sudah bahkan hemodialisis, apa itu? Cuci darah. Ya. Karena ginjalnya rusak. Nauzubillahi min dzalik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu kondisinya dulu. Ya, ketika ya Nabi bercengkrama dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Bunda Aisyah mengatakan, sungguh di usia beliau yang 60 tahun lebih, saya atau kami istri-istri Nabi baru menemukan uban Nabi itu jumlahnya hanya 4 helai. Bayangkan, Kulupi. Bayangkan Kuripaldi, umur 60 tahun, ya Rasulullah SAW ternyata ubannya baru berapa? 4. Di teangan, di kubuk-kubuk, masakan Nabi itu ada bawa nikunya. Nggak ada. Pipinya masih kenceng. Giginya utuh, hanya 2 yang tanggal. 1 tanggal di perang Hunain, 1 tanggal di perang Uhud. Ya, ini ada bekas sedikit sobekan dari tombak yang dilancarkan musuh pada perang Uhud. Perutnya dipegang oleh istri-istrinya. Sungguh, kata istri-istri Nabi semuanya, perutnya baginda Nabi itu jumlahnya ada 6. Keras, kotak-kotak. Jadi apa itu namanya? Six-pack. Sungguh, kebanyakan anak muda sekarang 1 kotak mengkilap. Ya, itulah namanya one pack. Dan bunga, apa bunga? Kembung di tengah. Ya. Sehingga pernah ada yang ke saya minta tips, Pak, saya sudah tubuhnya berat nih Pak, bulat Pak. Maklum Pak, lockdown. Unggal poe teh, makan, tidur, makan, bangun, makan lagi. Sampai dahar, genep kali. Ya Allah, isuk nyampe ke tengah puting, dah begadang teh lockdown. Atuh pas kapangi acara kumpul-kumpul hari tadi lapang Merdeka teh, acara membela kepada Palestina ya waktu itu ya, dari serangan Israel. Pada ketemu nih Pak Aksi, pada ketemu sama teman-teman Bapak teh, eta baru ledah lucu. Ya lucu. Nah mereka kira aja teh, Pak Haji, lockdown bib. Saya kadang dipanggil tabib, kadang dipanggil prof, dipanggil ustad, ya macam-macam yang dipanggil saya. Ya, maklum bib, lockdown, tinggali. Kumaha cara ngalingitkeun na? Antum ngurilingan lapangan Merdeka, sebar putaran, 2, puter mana teh. Terus beri minyak zaitun tanah beuteung. Terus kumaha? Jadi mengkilap tuh. Jadi mal pegang lah. Nah hati-hati dengan apapun pelangsing ya, jangan mempercayainya. Karena kalau kita minum obat pelangsing itu bisa merusak ginjal. Yang keduanya jantung. Jadi kita tidak dianjurkan minum herbal ya pelangsing, apalagi obat pelangsing kimia. Nauzubillahi min dzalik. Lebih baik dengan cara alami. Lanjut lagi. Dan ternyata Nabi seumur hidupnya hanya mengalami sakit 2 kali. Sakit yang pertama Nabi itu diracun ya oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Haris, diracun pada paha kambing yang sebelah kanan. Nama racunnya Labiti. Dan ternyata beberapa saat telah diracun, ya turunlah wahyu dari malaikat Jibril ya kepada Rasulullah agar dibekam. Nah, kita nanti akan praktek bekam nih. Nanti insya Allah sebelum jam 5 kita mulai. Titiknya titik ahdain.
Apa titik adain? Titik di bagian luas dua leher. Punten Fi. Nah, jadi sebentar ya. Nanti ini titik kita adain. Ya. Dan titik kahil. Ini dua titik yang memang langsung diwahyukan oleh Allah kepada malaikat Jibril ya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangkal racun. Dan ini saya buktikan ketika pernah beberapa kali kami menangani yang keracunan massal. 3 hari setelah pasca keracunan massal, kita bekam si pasien-pasien itu ternyata dengan titik tersebut. Masya Allah, pernah ada satu kejadian luar biasa, KLB. Suatu kota, nggak usah disebutkan. Ratusan yang kena keracunan. Karena si bihunnya teh nggak sekadar luar, expired. Bihun yang entah berapa hari yang lalu. Pada hasum, sawarin saya bilatungan. Emang Pantinya hari si katanya beran hayang naon hayang untungnya. Bikon kan baru dak santri teh atuh keracunan. Anu salapan qadarullah nya ku bapak di naon? Di terapi. Apa terapinya? Minum air kelapa yang sudah dihangatkan campur madu. Masya Allah yang ke rumah sakit. Tapi yang sisanya semuanya ke rumah sakit, timbul dehidrasi dan namanya yang hebat hingga banyak di antaranya yang diinfus. Masya Allah biiznillah. Nah kemudian sakit yang kedua Nabi adalah disihir. Berarti sihir zaman dulu sudah ada. Maka nanti hati-hati terutama akhwat. Karena 99% serangan ain itu, sihir ain itu kenanya ke akhwat dan muslimah. Awas. Berarti akhwat-akhwat yang masih suka selfie ya. Nah, hati-hati yang masih suka punya penyakit selfie ya. Jadi baru nyengir ya. Kita upload di medsos kita di IG, kalau video di TikTok maupun Snack atau di Facebook atau sebagai foto profile di WhatsApp. Banyak yang muji. Ih, cantik segala macam. Cuma ada satu kalimat yang pujian, yaitu Masya Allah atau Alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ternyata beberapa hari kemudian akhwat tersebut menderita sakit yang tidak diketahui. Tiba-tiba demam, rambutnya rontok hebat, matanya keluar belek, alisnya pun rontok, dan mukanya seperti muka nenek lampir. Akhirnya saya tanya si anaknya, punya akun Facebook? Iya Pak, iya tutup akhirnya. Saya pikir dia pakai masker dan pakai kerudung yang sampai ke dahi. Ya memang karena habit, ternyata bukan. Pasti buka, tapi nggak gitu ya. Karunya saya awatnya, kok malah mau kita lupi jangan ripal gimana? Tidak, itu bukan kau gitu ya. Aku mengenalmu wajahnya tidak seperti ini ya. Misalnya, nauzubillah min dzalik. Padahal umurnya berapa? Ada yang baru 17, 18. Subhanallah. Ya. Hapus foto-foto yang ada di akun media sosial Anda. Wah, ya. Anak, dia seorang anak usia SMA-an 18 tahun, dihapus sama dia. Kemudian dia reaksi. Duduknya reaksi. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, kembali sembuh dalam hitungan hari, wajahnya kembali normal. Dan itu juga banyak terkena kepada beberapa orang yang punya prestasi-prestasi cukup mentereng. Apakah dia penghafal Quran, apakah dia juara lomba pidato, misalnya lomba nyanyi, ya. Kemudian juga dia lomba olahraga atau prestasi-prestasi lainnya, maka berpotensi kena ain. Pak, tapi kalau artis banyak dipuji, mereka nggak akan. Ain dominannya terkenanya kepada muslimah yang taat. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, Pak, si Abu Janda kok nggak kena ain? Saya katakan, setan tidak akan makan setan. Ya, karena Abu Janda adalah bagian daripada setan berwujud manusia. Ya, itu dia setan. Ya. Karena dia ternyata mengklaim bahwa dirinya bukan Islam. Ya, nauzubillahi min dzalik. Nah, ya, selanjutnya lagi dari dua hal tadi hampir-hampir Nabi SAW tidak alami sakit. Ya, apa resep kesehatan Nabi? Nah, diantaranya spesial pada hari ini karena ini waktu
kita sudah persiapan bekam, insya Allah. Yang akan dibekam Kang Rifki. Nah, saya memilihnya karena beliau belum pernah dibekam. Jadi Kang Rifki first time, pertama kali dibekam. Ya. Mungkin nanti dibekam punya pesan-pesan terakhir ya. Itu powernya. Pak Kades, kita mulai siap. Nah, ini Pak, salah satu trainer kami, Bapak Kades, dia seorang kepala desa, ya, Bapak Kades Yudi Wahyudi, ya, yang nanti kita akan mempraktekkan, ya, bekam, ya, lebih kurangnya seperti ini, metode bagaimana detoksifikasi yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah. Kemudian lagi, ya, nanti apa yang dirasakan dari vapor after atau pra dan pasca dibekam. Lutfi pernah dibekam? Oh, belum pernah. Next saja ya. Next ya. Karena saya lihat juga sudah mulai ada jerawat di wajahnya Lutfi ya. Oke. Baik. Selanjutnya ya. Dipersiapkan perlengkapan untuk kita praktikum bekam. Nanti ada plastiknya sudah ada, siapkan plastik. Plastik ya, nggak besar-besar amat lah. Kita menjaga untuk tidak ada apa namanya, ada limbah berupa darah, tapi nauzubillah. Walaupun kita akan jaga ini mungkin ini untuk antisipasi, untuk proteksinya. Insya Allah ya. Nah, ini pun ada jarum akupuntur nih ya. Jarum akupuntur bagi yang sukar konsentrasi bisa dilakukan penusukan. Insya Allah tanpa harus akhwat itu membuka apa? Membuka kerudungnya. Insya Allah ya. Baik. Selanjutnya kepada Bapak Insinyur Yudi Wahyudi, Kepala Desa Bojong Genteng, Bojong Genteng, dipersilahkan. Berarti ya karena kakaknya oh iya, ini aja gini aja deh. Ini kirim aja dulu nih. Nanti punten Kang dibantu. Ya, Kang Rifki. Sama panitia yang lain. Di sini biar nanti saya yang harganya Rp300.000. Satu. Bayangkan, buku saya ini sudah di apa sudah terjual di Mana? Tes satu. Akan saya hadirkan lagi yang pertanyaan. Tapi ketua DPR benar pasti jangan jawab deh. Paling potong jawab. Cukup berbohongnya topiknya. Oh ya, Siap. media di luar. Betul, itu kan. Double. Disiapkan. Digeser aja, nggak apa-apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran suara laki-laki. Padahal cukup lumayan banyak ya. Lebih banyak daripada yang akhwat. Ya, laki-laki harus lebih keras suaranya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Selawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya.
dan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah teruntuk kita semuanya kaum muslimin sebagai umatnya, yang mudah-mudahan nanti di akhir zaman, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati, alhamdulillah, saya syukur kepada Profesor Rahmat Priantoro, Nur Syami Rahmat Priantoro, insya Allah, masya Allah, beliau adalah pertama guru saya, pengajar saya, pendidik saya, saudara, rekan, sejawat, pokoknya saya disebutkan, ya, susah untuk disebutkan, ya. Kenapa? Alhamdulillah karena Allah, dengan izin Allah, saya senantiasa Allah memberikan sesuatu kebahagiaan, kebanggaan, yang mana dengan Allah mempertemukan pribadi saya atas nama Yudi Wahyudi dengan beliau sejak tahun 2006. Ya. Sejak 2006 sampai sekarang tahun 2022, bayangkan berapa tahun? Berapa tahun? Ayo, yang bisa menjawab nanti diberi sesuatu. Cukup 1, 2, 3, cukup, udah selesai ya. 2006 sampai 2022, pokoknya lebih daripada 10 tahunan ya. Masya Allah, alhamdulillah, sampai saat ini pun kami senantiasa bersama ya. Walaupun untuk sekarang mungkin tidak bisa setiap hari bersama ya. Ada waktu-waktu tertentu dengan kesempatan, dengan izin Allah, salah satunya dengan acara hari ini di kampus tercinta. Kampus tercinta. Kampus biru. Ya. Kita sama-sama biru. Betul? Siapa yang tidak biru? Acungkan tangannya. Siapa yang tidak biru? Ayo. Siapa yang tidak biru? Nah, kenapa? Pasti akan biru. Kenapa jaket alma mater biru kan? Dari dulu tidak pernah berubah. Ya. Tahun 2006 masih saya sering ke kampus Muhammadiyah ini. 2010 mungkin sudah jarang. Kenapa? Karena saya selalu waktu itu senantiasa mendampingi sang bidadari, sang kekasih, ya, pacar. Tapi udah jadi istri pacarnya. Ya, karena Allah, beliau alumni kampus Universitas Muhammadiyah ini. Ya, makanya sejak tahun 2008 selalu mendampinginya sampai 2010, ya. Dan alhamdulillah beliau menjadikan bagian daripada keluarga besar Universitas Muhammadiyah ini. Ya, saya juga berarti bagian daripada kampus ini. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena terbawakan dengan apa yang menjadikan alma mater istri saya. Udah cukup, terima kasih. Ya, demikian, terima kasih Ustaz Ahmad. Selesai? Oh, belum ya. Bagaimana, masih semangat? Yang betul? Ya, betul? Coba buktikan. Ya, masih biru? Hah? Tuh. Ya. Bagaimana? Harus bangga dong, ya, dengan alma maternya. Betul? Oke, semangat. Semangat ya. Kita punya waktu sekitar 4 jam. Ya. Apapun yang terjadi ya harus diikuti 4 jam. Siap ya? Tidak ada yang mau ingin pulang? Ini yang akhwatnya nih? Tidak ya? Ya, sampaikan dulu telepon mamanya, telepon uminya. Ini 4 jam baru bisa pulang. Ya, tertahan di masjid ini. Ya, alhamdulillah karena Allah dan izin Allah, masya Allah luar biasa sekali. Ya, kita di tempat ini yang insya Allah penuh keberkahan. Karena yang hadir, yang saya perhatikan, baik yang di bawah, baik yang di atas, ini lebih daripada ratusan juta makhluk Allah. Bingung. Makhluk Allah, tuh nambah lagi. Ya, tadinya 100 juta sekian, sekarang 100 juta kian-kian. Makhluk Allah yang ada dan hadir di sini. Betul, Ustaz? Betul. Makhluk Allah yang hadir di sini. Di antara kita sebagai umat Rasulullah SAW dan sebagai manusia yang hadir di sini. Tapi selain itu juga ada yang hadir di sini. Ada? Ada nggak? Ada semut, ada cak-cak, ya. Ada yang lain juga yang kelihatan itu yang lagi duduk di belakang siapa? Yang kelihatan kan? Jangan ingin melihatnya. Ya, pokoknya insya Allah yang di atas juga ada sampai 20.000 jiwa. Ya, yang nampak cuma 2.
ya. Cuman yang tidak kelihatan itu ribuan jiwa. Masya Allah, luar biasa antusias sekali. Dan terutama saya ucapkan luar biasa sukses untuk semuanya, adik-adikku semua. Karena tidak semuanya Allah memberikan kesempatan ini. Dari sekian ribu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang hadir, hanya Anda semuanya yang Allah berikan kesempatan. Bersyukurlah. Betul. Bersyukur. Tidak semua. Berarti adik-adikku semuanya, baik yang ikhwan, baik yang akhwat, berarti kalian yang luar biasa. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk hadir di sini. Makanya yang saya berhadapan dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang insya Allah Allah akan berikan kesuksesan ke depannya. Insya Allah, yakin. Ya. Ini mau praktek bekam kok jadi malah orasi ya. Bentar ya. Rob, kumaha ya, hapunten ya. Sok terbawakan kalau sudah masuk ke mahasiswa ini. Ya. Jadi, aduh, ya maklumlah mengenang tahun 98. Ya, dulu pernah kuliah sejak 95. Ya, tahun 95. Ya, jadi masa-masa tahun 98 suka masih kebawain ya. Insya Allah hari ini, sore hari ini, insya Allah kita tadi sudah banyak dipaparkan oleh Prof. Ya, bagaimana tentang pola hidup sehat ya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu hanya mukodimah kecil ya. Apa yang tadi saya akan sampaikan oleh Prof ya, itu kecil sekali, belum apa-apanya ya. Apalagi cuman tadi berapa? Setengah jam. Wah, masih jauh. Masih banyak. Saya aja sampai saat ini belum bisa ya mendapatkan ilmu dari beliau sepenuhnya, belum. Ketinggalan terus. Udah diambil yang ini, ada lagi. Ambil ini, ada terus. Aduh ya Allah, kapan udagnanya? Deka udah. Karena ilmu beliau luar biasa, Masya Allah. Allah memberikan karunia-Nya dan Allah memberikan kepada beliau berhubungan dengan ilmu, apalagi berhubungan dengan Tibbun Nabawi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, tuh bekam ya, insya Allah. Ini saya agak kagok ke apa ini terkunci. Yang suara sini, maksudnya suara apa? Ruangan ini, ya. Jadi mau gerak itu kan agak sedikit terkunci, gitu ya. Ya, siap ya? Siapa ini? Siapa yang mau jadi ini? Jadi percontohan. Sudah pernah bekam? Belum. Masya Allah, luar biasa. Ada yang sudah pernah dibekam yang di Ahwat? Belum? Yang Ikhwannya ada yang belum? Sudah pernah dibekam? Belum juga? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ingat. Ya. Bekam itu adalah pengobatan langit. Diturunkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW pada saat Rasulullah diisrakan. Pada saat Rasulullah diisrakan dan turunnya salat bersamaan dengan turunnya hizamah. Maka dari itu tes. Oh iya. Bersamaan dengan salat itu turunnya lah hizamah. Marartu lailata usriya bi malai ila qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Perintahkan umatmu untuk berbekam. Berarti semuanya setelah acara ini harus dibekam. Awas janji. Menghadap sana, sayang. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya. Maju lagi, Nang. Maju lagi. Kita akan di sini membekam seorang pria. Kenapa? Kursinya yang bagus. Yang lebih nyaman. Baik ya. Betul nih, yang awat belum ada yang pernah dibekam? Belum pernah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini afdalu ma tadawaitum bil hijamah. Sebaik-baik pengobatan adalah al-hijamah, bekam. Mur apa artinya? Perintah. Mur ummataka bil hijamah. Perintah umatmu. Mur ummataka bil hijamah. Untuk berbekam. Hanya masa umur hidup sekali-kali namanya dibekamnya. Masya Allah. Sunnah bukan berarti dilaksanakan mendapat pahala, bukan ditinggalkan tidak.
Sunnah adalah suatu perbuatan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Adalah makanya bagi umatnya yang tidak cinta Rasulullah berarti tidak akan pernah dibekam saatnya masa hidup. Kalau cinta tidak bekam. Ya, jangan menghadap ke sana, sayang. Tadi itu menghadapnya. Ya, baik. Bismillah. Oh iya kursinya. Nah, jadi begitu ya. Jadi siapa yang cinta Rasulullah, siapa yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah, maka hidupnya pernah dibekam. Apalagi kalau menjadi praktisi bekam, insya Allah ya. Nah, di sini fakultas apa ini? Semua jurusan macam-macam. Bulan PGSD, terus ada teknik, Masya Allah. Terus ada PGTK, ada dari perawatan ya. Oh tinggal, Masya Allah ya. PGSD, alhamdulillah. PGTK, PG PAUD ya. Alhamdulillah ya, karena di rumah kita ya selaku salah satunya yang senantiasa bersama-sama dengan anak-anak PAUD. Baik, insya Allah. Nah, kita berapa titik, Prof? 3 aja ya. 3 titik aja. Mohon maaf yang di belakang kalau sulit untuk kelihatan, mohon sedikit silakan. Daripada lirik-lirik begini ya, nggak kelihatan. Ya, sok mangga. Sok insya Allah. Kalau memang sedikit kesulitan melihatnya, ya. Baik, kita perlihatkan di sini sampling saja, sederhana saja karena kita punya waktu hanya setengah jam lagi atau 15 menit kelihatannya. Karena nanti 15 menit berikutnya nanti Prof akan menyampaikan banyak hal yang luar biasa menyangkut tentang hijamah. Nah, kira nggak bekamna ya tadi ngomong wahnya. Punten. Langsung aja ya, Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita 3 titik tungkul, Neng. Ya, tungkul. Ya. Nah, ini adalah alat-alat bekam. Salah satunya adalah kof, ya. Nah, kof jelas harus ada. Jangan lihat-lihat. Ya. Nah, safety. Gunakan alat-alat perlengkapan untuk safety kita sebagai penterapis. Ya. Nah. Masker. Baik. Bismillah. Pertama kita berikan dulu minyak ya. Nah, ini untuk melenturkan nanti pada saat kita melakukan tarikan terhadap kop ini, terhadap kulit menggunakan clove. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada titik di wilayah bagian punggung. Nah, di sini ada titik al-kahil, al-katifain ataupun azharul a'la. Ya, kita di sini 3 titik saja. Yang tengah-tengah di sini adalah al-kahil. Al-kahil insya Allah ya. Lebih daripada berapa Prof? 72 penyakit ya. Tuh. Kalau kita berbekam di titik al-kahil, insya Allah ya 72 penyakit lebih sebetulnya ya, insya Allah. Tapi 72 aja sudah banyak ya. Penyakit insya Allah akan Allah berikan kesembuhan dengan izin Allah atas dasar tindakan bekam ini, proses pelakuan bekam ini. Bismillah. Ini al-kahil. Ya. Nah. Oke. Kita berikan bagian al-katifain. Al-katifain, maaf. Nah, ini al-katifain itu bagian pundak. Ya, bagian pundak, otot pundaknya. Ya. Nah, kita berikan dulu. Sama kanan kiri.
Gimana rasanya? Lumayan ya? Ya, lumayan apa? Nah, ada ketarik. Ya, kop ini proses penarikan kulit. Maka akan sedikit rasakan ketidaknyamanan, wajar. Ya. Tapi tidak sesakit saat kita nginjak paku berkarat, ya. Nah, itu ya. Jadi, insya Allah aman. Jadi, rasa sakitnya hanya rasa sakit saat kita merasakan namanya sakit, ya. Jadi, yang namanya sakit pasti akan sakit, ya. Nah, jadi ini ada proses penarikan ini berefek kepada rasa tidak nyaman. Namun, tidak nyamannya masih tidak nyaman yang bisa dikuasai, betul ya? Nama siapa? Hah? Rifki ya, Ki ya. Jadi sesuatu rasa sakitnya itu sebetulnya rasa sakit hanya ada proses tarikan seperti ini dan masih bisa terkondisikan dengan rasa nyaman kalau kita bawa nyaman. Oke, sambil menunggu berapa lama? 3 menit, 5 menit, 7 menit. Nah, ini prosesnya harus dilakukan seperti ini. Namanya hijamah, namanya bekam, harus ada proses yang dinamakan proses pengekopan, penarikan permukaan kulit, permukaan lapisan kulit luar. Nah, setelah itu nanti ada namanya proses apa? Proses perlukaan. Dilukai bisa dengan namanya nyayat, sayat, ataupun dengan apa? Dengan tusukan, menggunakan jarum steril. Ya, pisau pun pisau yang steril. Makanya kita gunakan alat bisturi bedah yang steril. Ya, yes. Ya, dengar bedahnya kayak mana itu ya? Biasa aja ya. Nah, jadi bedahnya itu bukan bedah ini, kecil-kecil ya. Oke ya. Siap ya? Jangan takut ya. Nah, siap-siap. Siapa yang takut dengan darah? Ada? Hah? Nggak ada ya? Ahwat bahaya kalau takut dengan darah. Kalau Iwan masih saya ini ya, kalau Ahwat meragukan kalau takut dengan darah ya. Harus berani. Ya, karena nanti persiapan untuk ya masa yang akan datang. Oke. Nah, ya, paham. Ya, paham. Oke ya. Nah, siap ya, kita gunakan namanya bisturi. Bisturi itu insya Allah ya. Nah ini. Ini dia. Sudah pernah merasakan sakit? Sering tersakiti? Sering tersakiti. Masih merasakan sakit itu? Sejak engkau tersakiti. Adakah yang di belakang yang pernah menyakiti Anda? Banyak sih, emang bener. Oh, ini suka menyakiti nih kamu. Ya, nah ini namanya bisturi. Bisturi kita gunakan yang insya Allah tidak akan melukai sampai menyebabkan luka dalam, tapi tidak insya Allah ini. Pergi ya. Bener nih. Insya Allah laki mah kudu kuat. Oke. Ya, kita tunggu berapa lama ini ya? Ini masih ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Nah. Oke. Masih sadar? Nah, nanti kalau udah nggak sadar bilang ya. Kalau mau ini ya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma diru sak. Memohon kepada Allah dan kita memohon Allah untuk Allah memberikan kebaikan, kesembuhan, kesehatan bagi rekan kita, saudara Rifki. Bagi saudara kita, ya Rifki. Oke? Coba itu, yang ini. Yang itu tuh. Itu. Yang hitam. Ya.
Tempelkan. Nah, keringat nih, keringat usah. Ya, kalau sudah kita menggunakan sarung tangan dan sudah safety, tidak boleh garuk-garuk ya. Masuk nah. Sakit. Kita kayak bismillah. Pisau. Ya, ini luar biasa ya. Kita perhatikan rekan kita ini apakah memang beliau kuat? Ya, insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Santai Ki. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? Benar? Kayak seperti apa? Semut juga kalah. Semut mah lebih sakitan semut rangrang. Ya, ataupun semut hitam. Ya. Nah, seperti apa lagi? Seperti digigit. Nah, gigit duri ya. Seperti tertusuk dengan duri. Tapi tidak sakit yang dirasakan Rifki yang selama ini oke ya. Nah, ya, tuh. Bismillah. Oke. Rifki masih hidung gitu, Wi. Zed, tungkul. Aduh. Lega naon? Pikiran lega, cara nangis lega kinya. Masya Allah. Hah? Jadi lega ya pikirannya, tenang ya. Keluar kan jurigna. Tuh, asal lapang Gi. Ayo ngebul. Oh, tenang Gi, keluar penyakit Gi. Atau mau biarin aja. Lenyemnya. Kalau luar tuh. Tuh, Gi ngarapung Gi. Siap. Nah, jadi akhirnya jadi lepas nanti teh. Luas. Pikiran jadi plong. Ya. Nah. Sama kita tunggu sampai berapa lamanya? 3-5 menit ya. Terlihat ya ada uap, ada embun ya di dalam kopi ini nanti masing-masing orang setelah adanya torehan dari titik tersebut itu keluarnya beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan banyak dan sedikitnya darah. Ada yang setengah, ada yang penuh. Nah itu. Ya, biarkan semuanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala urusan tentang darah tersebut. Yang penting kita bisa mendapatkan manfaat daripada tindakan bekam ini. Ya, ya. Gimana, Wi? Rasanya? Hah? Pusing apa? Oh, ya udah. Siap, bersihkan, Pak. Oke. Kak Pais, bantuin. Oke. Nah. Jadi ya. Lega? Ya. Relax. Nah, tengadakan ini, nah, relax. Oke, itu napasnya. Nah.
semester berapa? Mau? Woi, sebentar lagi mau ini dong, lulus. Ngekos apa pulang pergi? Emang di mana rumahnya, Ki? Bogor. Kira nanti ngekos. Ngambil jurusan apa, teknik? Hah? Oh, jadi guru SD nanti. Ya, bentar. Ngantuk kali ini? Hah? Oke, apa Is? Minum ada? Hah? Tunu. Minum dulu. Nanti bagian tidur mah. Siap. Nah, beres darahnya itu. Tunggu. Oke. Dah, tinggal. Ada yang mau lihat ini enggak? Lukanya. Hah? Mau enggak? Sini, Neng. 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 Coba sini, Neng. Coba, biar ada bukti, biar teman-temannya mewakilkan. Ya. Ayo. Ayo, Sip. Ayo. Makanya biar yakin. Yo, ayo, biar yakin. Ya. Ya. Tuh. Ya, biar yakin. Hah? Nah, inilah. Ya. Ada lukanya enggak? Ada. Betul. Hah? Bener enggak? Yang cowok nggak usah, udah terwakili ya. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah dengan torehan yang tipis, ya, tidak akan memberikan tidak akan memberikan apa? Tidak nyaman, ya. Kita pakai screenshot ya. Udah ya? Alhamdulillah. Benar ya, nggak ada lukanya ya. Hanya warna ini seperti ini saja, insya Allah. Darahnya juga nggak usah dilihat nanti. Ya, bahaya. Kamu jangan lihat darah. Ya, bahaya. Oke, alhamdulillah, insya Allah luar biasa. Cekap. Angge acuk nak. Nah, itu dah apa itu. Jadi kaos dalam itu namanya. Baik, mungkin itu ya. Insya Allah sederhana ya, namun tidak sesederhana itu. Membekam itu harus ada yang kita ketahui, ilmu dan lain sebagainya ya.
Mudah-mudahan ya insya Allah itu baru kita 15 menit alhamdulillah. Nah selanjutnya nanti kami serahkan kembali kepada Prof ya untuk menyampaikan yang lebih segala sesuatu berhubungan dengan yang adik-adikku ingin dapatkan tentang ilmu Tibun Nabawi ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu. Baik. Pertanyaannya, ada yang bisa ngacung? Ya. Bismillah. Sebutkan salah satu hadis tentang bekam. Berarti dari tadi tidak pada begitu menyimak. Ayo, ya Ustadz Rivaldi from Kuningan. Ya. Rifki, bisa tuh? Atau Lutfi? Ya. Pajar, mana Pajar? Nah, oke. Los. Pertanyaan kedua. Ya. Berapa kali Nabi dalam hidupnya mengalami sakit? Sakit apa aja? Sakit? Oke, baik. Tolong serahkan sama Kang Ripaldi. Oh, boleh. Atau ke sini, Neng. Gini aja ke depan sini aja, ke apa? Mana akan dipoto? Oke, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Sami-sami. Oh, foto lagi. Oke, hatur nuhun. Baik. Yang tadi dikeluarkan pada proses pembekaman oleh Bapak Insinyur Yudi Wahyudi kepada Akhuna Rifki, yang pertama adalah darah yang sudah lama mati di dalam tubuh kita. Usia darah manusia itu adalah 4 bulan atau 120 hari. Maka setelah 120 hari manusia mengalami, bila ada daur ulang, apa? Ngantuk pada pagi hari, kurang konsentrasi, napasnya pendek, ya, bahu merasa berat, mengalami lelah yang berkepanjangan, ya, mudah sendawa, masuk angin. Ya, tadi Kang Rifki, ya, maaf Kang Rifal, ketika dipegang titik ininya nampak tak nyaman. Nah, siapa yang suka masuk angin ngacung? Dikit saja kena hujan, kena angin, memotoran, ya, karena kipas angin, karena AC, itu nyaman. Ya. Ini telapak tangan dibentangkan, kemudian lakukan pakai telunjuk kita terapinya. Tuh, mulai dari titik yang tertengah. Tuh, putar, agak nekan, tapi lebih terasa banget pakai ballpoint kita, sampai ada terasa pedes, dan biasanya nanti ada sensasi sendawa atau terab, rada kencang, seperti spiral atau obat nyamuk, membesar, kecil lagi. Lakukan ini kurang lebih sekitar 5 menit, kerasa dah. Ada yang sudah merasa ingin sendawa? So, kanan kiri. Tak bikin terapa tuh. Ya, nih tipsnya ya. Kemudian yang keduanya adalah titik pertemuan antara telunjuk dengan jempol. Tekan tengah-tengahnya sampai ada sensasi ngilu. Ya, kanan dan kiri. Ya. Saya pernah mengalami ini ketika saya naik kapal laut, ya. Dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok.
ombaknya lumayan besar. Dem, ya. Awalnya enggak terjadi apa-apa. Tapi ketika melihat penumpang lain banyak yang pada muntah, ternyata yang mabuk banyak. Didak dia tuh olo, arutah parabot keresek penumpang teh. Nah, awalnya saya biasa aja, tapi lama-kelamaan nah jadi riut. Lang. Hampir-hampiran muntah juga. Maka tindakan terapinya adalah tekan ini. Ya. Tekan, atau kalau bawa buah jeruk yang agak sedikit asam, itu adalah penetralnya ya dari sickness ataupun mabuk di perjalanan ya. Atau biasanya kalau adik-adik yang ke daerah Jepang, daerah Surade ya. Ya, daerah Bojong Lopang ya. Itu kan jalannya sebenarnya belokannya cuma 2 ya. Kanan dengan kiri ya. Tem. Kan liutnya long. Udah ora mahasiswa gaya. Naik di terminal rebus itu, wow gaya pakai headset nyanyi. Nggak lewat Bojong Lopang rieureun. Boga keresek teu. Dari mana? Ternyata dia mabuk di perjalanan. Ya, next lagi ya. Itu bisa ya, orang yang mudah masuk angin dengan izin Allah dengan rutin terapi bekam seperti ini adalah penetralnya. Ya, atau yang saat sedang hari pertama hingga hari ketiga merasa sakit yang nggak nyaman, atau di bahasa medis namanya desminor, maka terapi bekam adalah solusinya. Atau tadi yang sulit konsentrasi dan mudah sekali lupa, ya, maka dengan izin Allah bekam pun adalah solusinya. Yang napasnya pendek, ada saudara yang punya asma tidak? Penyakit asma? Ya, ada penyakit asma. Sakit asma. Tawa nggak bisa, mau nangis nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, pasti tercekik dan remas. Nah, itu adalah insya Allah bekam solusinya. Atau ada yang pernah punya gangguan non medis, ini bekam insya Allah solusinya. Apa gangguan non medis? Tidur, ternyata tidurnya sering dihantui oleh hal-hal yang menyeramkan. Kapangi, upikasiunun, penampakan, ya, atau ketemu dengan apa suatu kondisi yang di situ ternyata serem tepatnya dan berulang-ulang. Atau ketemu hewan-hewan buas di dalam mimpi-mimpi, terutama ular, maka itu indikasi gangguan jin, ya. Atau misalnya sering erep-erep, pernah erep-erepnya, terbangun ketika lihat penampakan sesuatu cuma tidak bisa mendeskripsikan, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan ya. Nah, ini banyak kasus terjadi, ya. Atau misalnya susah bangun subuh, tiap bangun tes genep jam genep eta meneh hesek dengi azan subuh kadengit as-salatu khairum minan naum. Yang ada adalah mengeluarkan huruf ternyata bertambahnya nyenya ya. Kemudian apa lagi? Setiap habis berwudu inginnya kan kentut. Sudu ya. Terutama misalnya mahasiswi PGSD. Bak. Nggak keluar rek dihituteunnya. Ditahan, makruh ditahan. Tapi teh keluar teh pakan di situ. Tepkeun keluar teh henteu. Dan udah sholat. Ternyata saat sudah sholat seling lupa rakaat. Rakaat sholatnya. Masa sholat asal 5 rakaat? Itu beberapa indikasi gangguan. Pada ikhwan jamaah, persis setelah imam takbiratul ihram keluar sakit heuai. Ya, menguap. Nah, itu adalah ini gangguan. Insya Allah dengan rutin berbekam itu akan ya ternetralkan, dibantu dengan ruqyah mandiri. Baik, ada waktu kurang lebih sekitar 10 menitan. Silahkan. Ya, nanti ada kalender, saya bawa kalender gratis. Ya, bawa kalender gratis. Cukup tidak? Tapi kasih Ahwat dulu aja apa-apa. Yang Iwan mah mudah nanti. Bawa lagi aja. Kan laki-laki yang baik mengalah. Insya Allah. Ya. Kewe Kak Imannya beri lempangnya. Insya Allah capek. Baik, ada yang mau tanyakan silahkan. Dari ibu-ibu dulu.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat mata ya. Baik, bismillah. Ternyata sederhana ya untuk mata itu ya. Selain bekam, maaf ini tidak pakai ini karena kejauhan. Saya bawa jarum akupuntur. Tapi bisa dilakukan dengan cara mandiri. Nengnya ke sini nih. Nanti bisa lakukan cara mandiri. Nah, makanya seorang terapis itu insya Allah harus multi talent. Ini ditusuk. Sebenarnya ini bukan cara Nabi, tapi cara Nabinya dengan cara manual. Ya, bismillah. Ini pas di sini. Ini nggak sakit. Cuma nanti pas dilepas, nanti terbang dia. Hihihi, gitu. Apungnya. Oke, setelah itu kemudian kedip-kedip dengan cepat matanya. Cepat sekali. Ya, betul-betul. Nah, bagi yang tidak menggunakan jarum, maka pegang langsung ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu pertemuan antara telinga dengan hidung. Pas. Ya, tekan dengan kuat, kedip-kedip dengan cepat. Ini adalah buat refresh mata. Tuh kan. Dan ini pula terapi untuk yang punya masalah vertigo. Vertigo itu di mana kondisi seperti kelayangan, dunia berputar dan banyak bintang, tapi bintangnya gelap. Dia menjerit akan pingsan dan muntah biasanya, vertigo. Nih, cepat. Ya, itu ya. Itu ya. Teng. Atau ketuk-ketuk ringan sambil kedip-kedip. Nanti satu mata ditutup, kedip-kedip. Ya, sambil pekan juga di atas. Satu lagi gantian. Setelah itu buka mata. Beda. Insya Allah langsung beda. Seperti lebih cerah, betul? Masya Allah. Dan berkurang. Sakit kepalanya. Atau ditambahkan dengan tetes air zam-zam. Setiap habis sholat subuh. Satu tetes. Itu adalah untuk mengurangi mata minus. Air zam-zam. Ya, insya Allah. Boleh 5 hari sekali pakai daun kitolot. What is kitolot? Korejat. What is korejat? Ada yang ada di pinggir-pinggir sungai. Anu bungana bodas. Nya. Si kemana bodas segi 5 tehnya. Tak eta karena panon teh teman. Perihna seperti dia mengkhianati aku. Kata mah perih samanya. Nya di sini nih sakit teh. Di dieu lah nya panonnya masana hate. Nya. Oke, teteh tapi setiap 5 hari sekali. Ya. Nah, yang untuk air zam-zam adalah setiap habis sholat subuh. Oke. Berikutnya adalah ya saat sedang sujud mata dibuka. Ya, sedikit agak dikedip-kedip. Ya, insya Allah. Dan dengan izin Allah ternyata bekam juga amat sangat bagus untuk mengurangi mata minus. Ya. Atau kalau mau ditambahkan lagi ada titik sini, titik akupunturnya. Teng. Ini sekaligus untuk anti aging, anti penuaan dini. Ya. Nanti yang calon emak-emak ini berkurang mutunya, muka tuanya. Oke, ya. Jadi kinclong deui insya Allah beda deui ya. Nah, yang sudah berjerawat ya, kokoloten ya. Nah, betul keriput ya. Insya Allah. Jangan saling tuduh, jangan dia. Semuanya juga pada merasa ya, oke ya. Nah, gitu ya, terutama para ikhwan. Jadi belum apa-apa wajahnya sudah kebapaan ya. Nah, itu kan wajah boros. Nah, seperti Kang Ripa kan ini casing boros ini. Ya, maaf ya. Aduh, jujur ya. Nah, oke, ya. Apa yang dirasakan? Kedip-kedip seperti ada yang bergetar di kepala, betul? Nah, berarti normal. Kalau nggak bergetar berarti Allahumma gfir laha wa afihi wa anha. Berarti maut. Sebab sudah nggak merasa, ya. Erek dia. Ya. Nah, nanti kalau Kang Ripaldi bukan dibekem ya. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Dari ikhwannya, oke orang cabut. Tenang aja. Dalam tuh. Nyebles.
Boleh, silakan. Oke, silakan Kang Alvin ada mau tanyakan. Yang punya penyakit diabetes, punya penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis di mana pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan maksimal. Ya, tidak bisa mengeluarkan hormon insulin. Ya, ngantuk sepanjang hari, tidak bergairah, BCR hebat, setiap 30 menit atau 15 menit kencing dia. Juga haus, lapar yang hebat, ya. Tapi tubuhnya makin kurus. Makin kurus, makin kurus, makin kurus. Pandangan matanya makin kabur, makin buram. Akhirnya buta sama sekali. Nauzubillahi min dalik. Biasanya kalau ada bagian tubuh yang terluka sulit untuk kering. Kenapa Pak sulit untuk kering? Karena tidak ada regenerasi sel darah merah ke situ. Tidak ada pergantian sel. Terhalang oleh gula. Akibat apa Pak? Akibat kita kebanyakan yang pertama mengkonsumsi gula putih. 1 sendok gula putih melemahkan sel darah merah selama 5 jam. Ya, maka kita jangan kebiasaan dikit-dikit pakai gula putih. Yang keduanya adalah soft drink. Soft drink itu hampir seluruh isinya adalah dia glukose ataupun gula. Saya banyak pasien yang ternyata punya riwayat dulunya adalah mengkonsumsi soft drink. Masih muda, 36 tahun, lesu, nggak bergairah. Syekh Habib, nggak usah sebutkan Habib apanya. Saat dia khotib Jumat bagus, turun aja, lesu. Syekh kenapa? Ana diabetes, ahi. Subhanallah, ngorake nih, diabetes. Udah berapa lama? Udah 4 tahun. Antum di mana dulu kuliah? Di Hadramaut, Yaman. Tapi anak punya kebiasaan. Setiap hari minuman soft drink. Ya, nggak usah sebutkan mereknya ya, banyak ya. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Sekarang anak nyesalnya. Dan apalagi? Makanan-makanan seperti tadi. Ya. Gula berlebih, garam berlebih. Ya. Tidak pernah olahraga. Alias mager, menjadi kaum rebahan. Ya, hati-hati ya. Ini jangan sampai kita seperti itu. Karena kesehatan adalah aset, ya. Terus kalau sudah seperti itu apa? Ya, insya Allah bisa dibekam, tetapi tidak bisa dari pantat ke bawah. Ya, hanya dari bagian pinggang ke atas dan tidak boleh titik banyak. Paling 3 titik, 4 titik atau maksimum 5 titik saja. Jadi tidak boleh terlalu banyak titiknya. Ingat, harus banyak puasa dan olahraga. Insya Allah. Makanannya makanan alami. Ya, kalau makan nasi yang sudah hangat, jangan yang masih panas. Ya, yang dimasak bukan dari magicom, tapi dimasaknya tina kompor biasa, lebih halus tina hau, diakel, tina dulang. Balik lagi ke jadul. Simpen dina asupan. Dina asupan sang dina boboko. Makin hidung boboko, makin hidung asupan, makin bagus antioksidannya. Menyerap pestisida dan fungisidanya. Masya Allah. Dan mengunyahnya, jangan mengunyah ala tentara. Ya, tapi mengunyahnya 33 kunyahan. Dengan 33 kunyahan, lebih dari 30 kunyahan rasakan. Mulut terasa manis. Betul? Coba deh. Ternyata kadar gulanya jauh berkurang dengan menyantap makanan 33 kunyahan. Masya Allah. Apalagi? Ya, ada serba-serbi pahit dikit. Paria. Ya. Nah, kemudian jengkol bagus. Tapi bagus, asal jangan terlalu banyak. Nah, jengkol hijinya. Seerting itu dia buat diabetes. Kopi tanpa gula. Kopi itu sebenarnya minum kopi itu harusnya pahit. Ya, harusnya minum kopi itu pahit. Ya, kita mau bukan di gulaan. Ya, amis. Di mana-mana yang minum kopi itu pahit. Datang ke Starbucks itu ya. Ada Starbucks bukan? Minta kopi. Pasti mau di gulaan tinggal. Gulanya terpisah. Ada brown sugar, ya, ada white sugar dan sebagainya. Silahkan memilih. Ya, yang jelas kopi itu asal usulnya tidak pakai gula. Kemudian, ya, puasa sudah, itu sudah. Makanannya ada wortel, ada jagung, yang bagus ya. Ada gandum. Insya Allah, ya, bisa sembuh dengan izin Allah bisa sembuh. Ya. Yang penting kita jangan mager, malas gerak dan baik untuk berolahraga. Satu penanya lagi sebelum maghrib, insya Allah. Berapa menit lagi maghrib?
Ada lagi yang mau nanya dari emak-emak? Ya, ya. Yang Iwan boleh? Rifki, silakan. Ustadz Lutfi. Wes. Dari bekam, bagus. Efek samping. Ayah rek dibekam. Maafnya, pegang pisan. Mukanya pucat, bibirnya pecah-pecah, kulitnya kering. Dibukakan di datem ini baru das teh. Nya ini piasnya. Suaranya parau. Mau dibekam. Misalnya kalau Lutfinya dijulurkan lidahnya bergetar, dikepalkan tangannya lambat kembalinya. Kalau dia duduk berdiri kelingan dia, teng dunia berputar. Berarti indikasi orang tersebut anemia. Anemia itu kadar hemoglobin darahnya di bawah 10. 9, 8. Mus bahaya, kamu 7 mus bahaya tuh. Orang seperti itu dibekam, insya Allah pingsan. Berarti nggak setiap orang bisa dibekam. Ada yang sudah gagal ginjal. Dia sudah gagal ginjal. Ya, sudah cuci darah, hemodialisis. Itu pun sama nggak boleh dibekam. Orang yang sedang COVID-19. Lagi fase badai sitokin. Badai sitokin teh. Napas teh ngasa utet. Makanya di mana-mana kan kita kekurangan oksigen, betul? Sedang puncak-puncaknya wabah ya, mana-mana itu kan, itu puncak-puncaknya badai sitokin. Itu dibekam atau maut. Nya, jalmi keur butuh atau yang sedang diare, mencret. Nges 7 kali kacai, ngeyer wae, komo jeung lendir jeung darah. Bahaya. Bahaya itu. Berarti disentri. Yang ada dia butuh pasokan energi, pasokan air agar tidak dehidrasi. Maka kasihlah air kelapa hijau dengan madu atau gula aren. Ya, campur dengan makan ubi dan sebagainya. Iya nges, kitu dibekam. Nyaho keur butuh naon? Butuh energi, butuh panas, butuh nutrisi dibekam. Dibekam mengambil kelebihan energi. Udah meminus, diambil. Kebayang tidak sih? Maka resikonya adalah ya, walah ya walah yamut. Hidup segan mati tak mau. Eta mah jigana geus tilelate eta mah lamun awete Allahumma gfir laha wa afihi wa fu'anha. Ada yang terjadi, ada beberapa orang yang bodoh membekam. Dia hanya belajar lewat Google-iyah. Mukidi, murid kiai digital. Jadi dia mengakses dari Google-iyah dia, ya, Mbah Google. Bisa-bisa dia tidak sadar bahwa bekam itu ada kontraindikasi. Orang yang HIV dibekam, jarumna tadi ganti, dibekam mereka batu di nepa moal, nepa. Dan itu sudah terjadi. Nauzubillahi min dalik. Atau dibekamnya jam 12 malam. Harianan jam 12 detik dibekam. Dak, bekam. Dibekamnya di kepala. Atau bablas, sakit hilang, napasnya juga hilang. Ya, bablas. Terjadi pula. Maka kata Nabi, al ilmu qabla amal. Sebelum beramal, berilmulah terlebih dahulu agar tidak terjadi malpraktek itu Kang Lutfi. Atau anak kecil di bawah 2 tahun dibekam. Anak kecil belum punya racun. Emang kita udah banyak racun? Banyak dosa dinya. Maka orok mah dicium teh si kesangna seungit, betul. Karena masih dia alkali. Tubuhnya masih bersifat basa. Tapi budak geus gede. Geus budak 15 tahun dicium, utah orangnya. Kamu bari 3 poe can mandi manya, insya Allahnya katanya. Nah, berarti anak kecil, nenek-nenek, ada nenek yang sudah sangat keriput, dibekam, atau kecewol naona kulitna. Cuk, si nenek lincah deui. Cuk yang dibekam, ada si pembekamna ahwat nu karek belajar kan ideal kene, lupa dia kontraindikasi. Dibekam we titik belikatna kanan kiri. Cuk, si nenek teh ngeliat deh. Tamihan doi kurang. Ditarik deui si ahwat teh tarik. Nges 4 kali tarikan kacewul. Atuh si ahwat pingsan. Cuk, kunaon maneh cenanya? Pan baal. Nggak tahu padahal kulitnya sudah jebol. Subhanallah. Nauzubillahi min dalik. Baik, apa Is? Sebelum berakhir nanti usul ke kampus. Terutama yang hadir saja ini dulu, hadir ya. Maka yang hadir ini nanti berhak untuk mendapatkan baksos, bakti sosial bekam. Gratis. Asik. Ya.
Dan sekarang ada kalender tapi tidak semuanya kebagian. Nanti yang belum kebagian, yang tidak hadir catat saja. Sisanya kasih aja nanti nyusul ada absen ya, tenang aja ya, absen ya. Nanti berhak yang Ikhwan Ahwat ya. Dan saya usahakan semoga ada yang sponsor. Jadi bisa sekalian dikasih apa? Dikasih madu dan habas sauda. Masya Allah. Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.